anak-anak, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat, luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul lagi walaupun secara online. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, pasti anak-anak di rumah sudah siap ya mau beribadah di pagi hari ini? Oke, kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau bergembira dulu ya bersama-sama dengan semua anak-anak yang ada di rumah. Kita mau menyanyi pujian yang berkata, apa kabar? Mari kita bergembira. Semua kita akan berdoa mengawali kegiatan ibadah kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Anak-anak semuanya kita menyanyi dengan kesungguhan ya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami, anak-anakmu, kami yang ada di rumah, kami juga miss dan mister yang ada di sekolah. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Di pagi hari ini kami akan beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, biarlah Tuhan Yesus taruhkan roh yang sungguh-sungguh mau mengikuti ibadah
supaya Tuhan kami semua boleh diberkati di pagi hari ini. Tuhan Yesus pimpin Miss dan semua anak-anak di pagi hari ini supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami akan beribadah dan kami serahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bersyukur karena kasih Tuhan bagi setiap kita ya sangat besar. Kita boleh ada kembali untuk beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak kita semua berdiri sekali lagi. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata Kudaki-daki. Semuanya berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang bentang, ku melintasi padang hijau rumput terbentang. Yesus beserta aku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau rumput terbentang. Yesus beserta aku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senantiasa berada bersama-sama dengan kita. Oke anak-anak, kita masih memuji Tuhan ya. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang berkata Big or Small. Berharga, bekerja
yang disampaikan oleh Miss Martina. Anak-anak siapkan hati ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi pujian yang berkata, cuip 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 pam pam pam. Silakan Miss Ina pimpin kita dalam doa. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita kembali minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong agar setiap kami, setiap anak-anak-Mu boleh duduk dengan tenang, mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus tolong untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan benar. Dan Tuhan Yesus mampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama-sama firman Tuhan sekalipun anak-anak di rumah. Baik anak-anak sekalian, saya percaya bahwa anak-anak semua yang ada di rumah sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Miss akan bacakan kepada semua anak-anak yang ada di rumah. Yang sudah bisa baca, anak-anak bisa membaca bersama-sama dengan Miss. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Miss akan bacakan Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus peduli. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus peduli. Wah, anak-anak sekalian, berbicara tentang Tuhan Yesus peduli, pasti semua anak-anak tahu dong bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sangat peduli. Ya, anak-anak,
melakukan perbuatan baik atau suka menolong orang lain itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Ya, tetapi tidak semua orang bisa melakukan perbuatan baik itu. Tidak semua orang senang menolong orang lain. Tidak semua orang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ada orang yang ingin melakukan sesuatu atau ingin menolong orang lain, yang peduli kepada orang-orang yang melakukan kesulitan, mungkin karena mereka ingin mendapatkan pengakuan atau karena mereka ingin membalas budi karena orang tersebut pernah menolongnya. Nah, tetapi tidak sedikit juga orang yang memang memiliki hati yang peduli kepada orang lain, yang suka menolong orang lain, tidak peduli apakah itu karena ingin balas budi, tidak peduli apakah itu orangnya pernah melakukan kejahatan, ya dia hanya ingin menolong karena itu adalah ketulusan dari hatinya. Nah, anak-anak, belajar tentang peduli, kita bisa belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang telah Miss bacakan kepada anak-anak sekalian tadi, di situ dikisahkan bahwa ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Nah, anak-anak, Bartimeus ini pekerjaannya setiap hari adalah mengemis di pinggir jalan dan dia tidak bisa melihat karena matanya buta. Nah, Bartimeus ini tinggal di suatu kota bernama Yeriko. Bartimeus sering mendengar orang-orang bercerita tentang Tuhan Yesus. Bartimeus sering mendengar orang-orang menceritakan mujizat-mujizat apa saja yang Tuhan Yesus telah lakukan. Dan itu membuat dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, suatu hari ketika Tuhan Yesus ada di Yeriko bersama dengan murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya akan keluar dari kota Yeriko. Mereka akan melintasi atau melewati jalan yang dimana biasanya Bartimeus mengemis. Nah, ternyata diketahui oleh Bartimeus. Lalu anak-anak, apa yang terjadi saat itu ketika Tuhan Yesus melintasi jalan yang biasanya dimana Bartimeus mengemis, tiba-tiba waktu Tuhan Yesus lewat, Bartimeus berteriak kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus saat itu, mereka menyuruh Bartimeus diam. Dia katakan seperti ini, "Shh, diam, kamu jangan ribut, nggak boleh berteriak." Ya, seperti itu. Tetapi Bartimeus tidak putus asa, dia tetap berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, orang-orang yang ada saat itu mereka tidak mempedulikan Bartimeus. Mereka tetap melarang Bartimeus untuk berteriak. Dia katakan, "Diam, kamu nggak boleh berteriak. Shh, diam di tempatmu." Mungkin ada yang berkata seperti itu anak-anak. Tetapi Bartimeus tetap berteriak kepada Tuhan. Justru waktu orang-orang tidak memperdulikan Bartimeus, orang-orang melarang dia untuk berteriak kepada Tuhan Yesus, dia malah semakin semangat dan semakin kencang berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Waktu dia berteriak seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan dia menoleh. Dia meminta kepada orang banyak yang mengikut dia saat itu, bahkan mungkin kemungkinan orang yang tidak mempedulikan Bartimeus itu yang menyuruh dia diam untuk pergi memanggil si Bartimeus. Lalu Bartimeus diajak untuk pergi bertemu, berjumpa dengan Yesus saat itu. Lalu Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan?" Atau Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu mau saya buat?" "Rabuni," atau guru, "aku ingin melihat," kata Bartimeus. Lalu Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pulanglah." Nah, seketika juga itu anak-anak, setelah Tuhan Yesus berkata, "Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau," tiba-tiba mata Bartimeus bisa melihat.
tiba-tiba matanya sembuh dari buta. Dia bisa melihat saat itu. Dan setelah dia merasakan kesembuhan, Bartimeus lalu mengikut Yesus. Wah anak-anak, sungguh luar biasa perbuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang begitu peduli bagi semua orang. Kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus begitu peduli kepada semua orang, tidak hanya kepada orang yang sehat, tidak hanya kepada orang yang kaya, tetapi kepada orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang miskin. Tuhan begitu peduli. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sangat peduli kepada Miss dan kepada anak-anak semua. Oleh sebab itu, kita belajar hari ini lewat firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus begitu peduli akan kehidupan kita. Karena itu, anak-anak jangan takut. Ya, anak-anak jangan takut karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan anak-anak. Tuhan Yesus begitu peduli kepada anak-anak. Mungkin anak-anak berpikir, wah, papa mama saya nggak peduli kepada saya, teman-teman saya tidak peduli kepada saya, saudara-saudara saya nggak peduli kepada saya. Ingat, sekalipun papa dan mama mungkin, atau mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana, bahkan orang-orang di luar sana tidak peduli kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus peduli kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak semua. Ya anak-anak, belajar dari kehidupan Bartimeus. Sekalipun orang-orang yang saat itu yang ikut turut mengikut Tuhan Yesus, yang sudah melihat mujizat Tuhan, yang sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, tidak mempedulikan Bartimeus saat itu, tetapi Bartimeus tidak putus asa. Dia tahu bahwa orang-orang yang ada saat itu sekalipun tidak peduli kepada dia, tetapi dia percaya, dia tahu bahwa Tuhan Yesus peduli. Makanya dia berteriak mencari Tuhan Yesus, berteriak memanggil Tuhan Yesus untuk memulihkan dia. Dan ketika dia berseru, dan ketika Bartimeus berteriak memanggil namanya Yesus, Tuhan Yesus memanggil dia. Bahkan Tuhan Yesus menjamah, memulihkan kehidupannya Bartimeus sampai dia mengalami suatu kesembuhan. Nah, anak-anak sekalian, kalau anak-anak saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan, anak-anak yang di rumah ada yang sakit, atau mungkin papa mama sakit, saudara-saudara yang ada yang sakit, bahkan mungkin ada teman-temannya yang sakit, ayo datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam doa, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti mempedulikan kita. Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan setiap seruan kita. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta dengan iman kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan mendengar, menjawab doa kita. Bahkan Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita dari sakit kita, bahkan memulihkan keadaan kita. Ingat, Tuhan Yesus sangat peduli kepada kita semua. Peduli kepada Miss, peduli kepada anak-anak di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga. Ya, baik anak-anak, itu firman Tuhan hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Biarlah kita tetap memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap berseru kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Dia adalah Allah yang memperhatikan kita dan mempedulikan kehidupan kita. Ayo anak-anak sekalian, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami dan sangat mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus kuatkan, teguhkan iman percaya kami, bahkan setiap anak-anak-Mu, sekalipun mereka masih kecil, sekalipun mungkin mereka belum banyak mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong, biarlah setiap anak-anak-Mu semakin mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan mereka, dan terus percaya bahwa sekalipun mungkin orang-orang tidak peduli akan kehidupan mereka, tetapi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi anak-anak-Mu dan begitu peduli akan kehidupan mereka. Berkatilah setiap anak-anak-Mu bersama dengan orang tua yang ada di rumah. Biarlah mereka semakin mencintai Tuhan dan senantiasa percaya sungguh hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Miss Ina. Nah, anak-anak, kita mau nyanyikan satu pujian untuk menutup kebaktian kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata Allah peduli, dan nanti Miss Ina akan pimpin kita dalam doa penutup. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ya, baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh memimpin kami dalam sepanjang ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa kami, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah segala yang telah kami buat boleh berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan akan nama Tuhan, dan menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami, terlebih khusus bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati setiap anak-anak kami, kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan selalu anugerahkan bagi mereka, memberkati mereka di dalam belajar, biarlah mereka tetap memiliki kemauan, semangat di dalam mengikuti pembelajaran setiap hari. Berkati juga Papa dan Mama, beri kesehatan, kekuatan, beri hikmat bagi mereka, untuk mereka boleh mendidik, mendampingi setiap anak-anak-Mu ketika mereka belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan menyertai kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan menutup seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.